Pepe, halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Savage Grace yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang anak orang kaya yang memiliki keterbelakangan mental, yang mana dia telah diobati oleh sang ibu dengan cara yang salah, yang membuatnya tega membunuh ibunya sendiri. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Film diawali pada tahun 1946. Terlihat seorang gadis cantik bernama Barbara yang sedang menggendong bayinya, dan terlihat suaminya yang bernama Brooks, dan juga terlihat anak mereka yang masih bayi bernama Tony. Tony ini diasuh oleh neneknya yang merupakan ibu dari Barbara. Di suatu malam, pasangan darah biru itu menghadiri sebuah acara makan malam. Semua orang yang hadir di acara makan malam itu adalah golongan darah biru semua. Saat di tengah-tengah pesta, terlihat cekcok antara Barbara dan Brooks, yang artinya kalau hubungan mereka ada yang bermasalah. Lalu scene berpindah pada tahun 1959 di Paris. Terlihat Tony yang tumbuh menjadi seorang anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Perancis. Lalu rumah mereka kedatangan tamu. Tony disuruh membaca buku yang berjudul Justin, yang mana buku tersebut berisi tentang penyimpangan seksual. Akan tetapi Tony tidak mau membacanya. Saat itu juga Barbara marah kepada seorang pria yang berkomentar tentang bempernya menggunakan bahasa Perancis. Dan faktanya Barbara juga paham dan fasih bahasa Perancis. Don't you dare condescend to me. Stare at your ass. Yes, good. I know. Lalu terlihat kejanggalan pada diri Tony. Saat orang tuanya baru pulang dari sebuah acara, mereka melihat ada seorang bocil yang berbaring di kamarnya. Ibunya kaget dan bertanya kepada Tony, sedangkan Brooks sangat marah dengan tingkah laku Tony. Tony pun mengatakan kalau dia tidak mau sendirian di rumah. Ketika orang tuanya pergi, maka dari itu dia mengundang salah satu temannya untuk menemaninya. Namun Barbara tetap santuy dan tersenyum. Scene pun berpindah pada tahun 1967. Terlihat Tony sudah tumbuh remaja dan keluarga Brooks sudah menetap di Spanyol. Brooks dan Barbara mengetahui bahwa anaknya Tony sudah memiliki pacar yang bernama Blanca. Mereka sangat menyetujuinya dan bahkan Blanca juga diajak pergi berlibur bersama. Namun saat sedang di bar, terlihat Brooks yang sangat akrab dengan Blanca, yang membuat Barbara mulai curiga tentang sikap suaminya itu. Lalu pada tahun 1968, terlihat Barbara yang sedang terburu-buru mendatangi petugas bandara dan menanyakan kapan pendaratan pesawatnya. Namun tiba-tiba Barbara melihat Brooks yang sedang bersama dengan seorang gadis, yang faktanya gadis itu adalah Blanca, pacar dari anaknya. Barbara terus mengejarnya lalu memarahi Blanca yang gak ada akhlak ngerebut suaminya. Dan Barbara juga bertengkar hebat dengan Brooks di depan umum. Dengan sangat bersedih dan kecewa, Barbara memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Barbara melihat Tony sedang melakukan adegan pisang makan pisang dengan pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara sangat rungsing dan hanya bisa menghela napas. Are you taking his side? Untuk mengobati rasa sedihnya, Barbara kemudian menyewa seorang pria yang bertugas mengantar ibu-ibu sosialita untuk bersenang-senang. Dan pria tersebut bernama Sam. Hampir setiap hari, Sam menemani Barbara kemanapun ia pergi. Bahkan, Sam memberikan nasihat agar Barbara dapat menyembuhkan rasa sakit hatinya. Melihat sangat perhatiannya dengan sang ibu, akhirnya Tony dapat bersahabat baik dengan Sam
Saking bersahabatnya, mereka sering melakukan adegan pisang makan pisang. Yang mana perbuatan mereka diketahui oleh Barbara, yang membuat Barbara menyanyikan lagu wajib di depan Sam. Tony is not who Tony is. Melihat sang ibu akhir-akhir ini galau berat, Tony berinisiatif membuat surat kepada ayahnya yang berisi agar ayahnya kembali bersama-sama lagi. Di sisi lain terlihat Barbara yang sedang melukis, yang bertujuan untuk menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, Barbara malah semakin rungsing. Sam yang melihat Barbara, dia pun mencoba untuk menenangkan Barbara. Saking tenangnya, mereka pun adu bibir yang pastinya lanjut ke adegan pengeceritan. Lalu Tony tak sengaja menciduk kegiatan mereka, dan Tony pun memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Ketika Barbara bangun, dia melihat Tony ikut berpartisipasi. Bukannya marah atau apa, mereka malah tertawa bersama. Kini Barbara sudah tidak galau lagi, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Sam memutuskan untuk pergi merantau. Dan itu membuat Barbara sangat depresi, lalu Barbara memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan beruntung umurnya masih panjang yang membuat Barbara masih bisa terselamatkan. Singkat cerita, Barbara sudah sembuh, menjalani hari-harinya bersama Tony sang anak. Tony juga berusaha menjaga Barbara dengan baik, dan di sisi lain, Tony masih sering mengirimkan surat kepada ayahnya, meskipun sang ayah tak pernah membalasnya. Lalu berpindah pada tahun 1972, terlihat Barbara yang sudah menetap di London untuk melanjutkan hidupnya bersama sang anak. Di sini Barbara tetap menjadi ibu-ibu yang kaya raya, high socialita. Suatu hari saat Barbara baru pulang kerja, tiba-tiba Tony bertanya tentang kalung anjingnya. Lalu Barbara mengatakan kalau dia tidak tahu dan dia tidak pernah melihatnya. Di satu momen ketika mereka berdua, terlintas di pikiran Barbara kalau dia ingin mengobati anaknya yang menyukai sesama jenis. Namun cara yang dilakukan oleh Barbara itu salah. Dia memegang pedang milik Tony dan terjadilah adegan pengeceritan antara ibu dan anak. Namun bukannya sembuh atau apa, penyakit Tony malah semakin parah. Tony lagi-lagi menanyakan kalung anjingnya itu. Barbara yang sudah bosan mendengarnya, dia pun membantu untuk mencari kalung itu. Hingga akhirnya Tony menemukan kalung anjingnya itu di dapur. Yang anehnya setelah menemukan kalung anjing tersebut, Tony malah menangis dan terlihat seperti orang keterbelakangan mental. Barbara yang melihat itu kemudian memarahi Tony. Lalu Tony berkesimpulan kalau ibunya lah yang mengambil kalung anjingnya. Dan mereka pun cekcok besar di dapur. Entah apa yang merasuki Tony, dia menusuk Barbara hingga tewas. Setelah itu Tony makan Indomie di dapur dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan tubuh Barbara di sana sudah tergeletak tak berdaya. Dan setelah kejadian itu, Tony dibawa ke tempat rehabilitas. Kenapa dia tidak dimasukkan ke penjara? Karena faktanya Tony mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Lalu pada tahun 1980, Tony dinyatakan sembuh dari penyakitnya dan dia pun tinggal bersama sang nenek. Namun kejadian itu terulang lagi, Tony menusuk neneknya sendiri. Namun untungnya sang nenek masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Tony dimasukkan lagi ke penjara. Dan pada tahun 1981, akhirnya Tony meninggoy. Dia mati konyol dengan cara menutup kepalanya dengan kantong kresek. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subrek, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung berkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.